Gua saranin sih kalau emang lo pengen balik tato nih coti-coti, mungkin lo cari gambar yang meaning buat diri lo tuh seperti apa, mungkin bisa ngaruh ke prinsip hidup lo gitu, atau ke gaya hidup lo, atau yang mencerminkan sifat lo, atau whatever itu sih, sehingga ketika lo menempelkan itu di badan lo tuh kayak ya ini sesuatu yang gue banggain sih gitu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di tongkrongan Pocot Ria bareng gua Denan. Sebelum lo dengerin apa yang mau gua bacotin, lo mendingan subscribe dulu. Jangan lupa di subscribe di YouTube kita Pocot Ria. Lo bunyiin tuh loncengnya. Gua sekarang pengen ngebacotin tentang tato. Wih, tato. Jadi gue itu tertarik sama tato sebenarnya. Tapi gua kayaknya tato itu udah menjadi hal yang enggak tabu lagi ya gitu. Beda kayak zaman dulu. Itu zaman-zamannya kakak gua tuh tahun berapa tuh? 70-an apa 80-an ya. Jadi dulu tuh sempet tato itu jadi kayak tabu gitu. Jadi yang ditato itu pada takut karena dulu itu tato itu, orang yang bertato itu dianggap kayak preman. Jadi zaman Orde Baru apa Orde Lama tuh ya, Pak Harto. Ya zaman itulah ya. Itu tuh ada yang disebut namanya Petrus. Jadi penembak misterius. Jadi tiap ada orang yang bertato itu suka diculik tiba-tiba karena mereka dianggap meresahkan masyarakat. Karena dulu itu gue punya temen, saudara gue juga ada sih kayaknya, om gue dulu pernah ditato dia sampai ngilangin tatonya pakai serikaan. Zaman dulu coti belum ada laser zaman kayak zaman sekarang gitu. Tapi ya itu seiring berjalannya waktu kali ya 90, apalagi sekarang kayaknya tato itu udah menjadi sebuah seni menurut gua. Sekarang itu tato itu udah banyak orang yang tato ya, mau cowok mau cewek gitu. Nah makanya gua kenapa gua pengen ngebahas tato, karena ini gua pengen ngomongin sebenarnya point of view aja sih. Tato itu lu nggak tahu, kalau gua sih sebenarnya suka sama orang yang tatonya itu punya meaning. Karena gua nggak tahu ya, gua ada beberapa juga saudara gua atau kerabat atau temen gua yang mereka itu tatonya banyak cuman nggak ada meaningnya. Mereka cuman karena suka, karena gambarnya bagus, atau gue pengen ini gitu. Kayak asal ada gambarnya udah gitu, ngasal gitu. Menurut gue sayang banget ya gitu, karena menurut gue karena kan lu kan menggambar atau memasukkan atau menempelkan sesuatu di dalam diri lo ya. Jadi kalau menurut gue, kalau emang itu gambar nggak ada meaningnya, sayang aja nggak sih buat di badan lu. Makanya ini mungkin sekarang yang selain yang punya meaning juga, kayaknya gue itu nggak terlalu suka sama yang tatonya terlalu berantakan gitu, ngerti nggak sih? Lo kayak di sini tuh banyak tapi nggak beraturan gitu, atau di mana-mana. Jadi kayak wah, ada segala macam, ada mungkin di sini ada yang sampai di muka. Maaf nih, kayak onat juga sampai ada di sininya. Menurut gue terlalu over kalau gue gitu. Kalau gue tuh ya seneng yang simple, yang gak terlalu banyak dan gak terlalu berantakan sih kalau gue. Tapi kalau misalkan kayak lo lihat kayak orang-orang Yakuza di Jepang tuh, buset man, itu tatonya keren-keren sih. Walaupun dia full sebadan, tapi kayak gambarnya tuh nggak ngasal gitu loh, dan keren aja gitu. Kayak wah, kalau kita buka baju tuh kayak dia tuh kayak pakai baju tapi padahal itu tato semua gitu. Dan semua itu karena mereka itu ditato itu nggak ngasal ya. Jadi setiap gambar atau warna yang mereka simpan di badannya itu ada meaningnya tersendiri gitu. Nah cuman gua selain yang kayak Yakuza gitu ya, gue sih seneng yang simpel ya. Dia tatonya cuman di sini doang sebelah kiri, tapi gambarnya juga cakep keren gitu. Atau mungkin hanya di punggungnya doang gitu, atau cuman di tangan doang. Menurut gue suka yang segitu, yang simple, yang gak terlalu rame sih gitu, kalau gua ya. Makanya ini kan sebenarnya kan lebih ke point of view ya gitu. Nah terus kalau gua, walaupun gua mau ditato entarnya ya, gua sih kayaknya nggak mau pasang di sesuatu yang terlihat ya. Gua lebih senang karena menurut gua tato itu kan adalah seni yang
menurut gue ada artinya gitu. Jadi gue bakal simpen sih di dalam yang nggak orang bisa lihat sih sebenarnya kan. Tapi ada juga orang yang memang buat gaya kan, dia pengen kelihatan bahwa anjing gue bertato gitu sih. Cuman nggak tahu sekarang juga kayaknya bisnis tato juga lo makin naik ya, karena gue lihat banyak banget di Jakarta bertebaran, dan gue tahu yang sampai ada yang di STC Senayan kalau nggak salah, gue lupa namanya apa. Cuman kalau lo mau ditato sama dia, lo mesti ngantri bisa sampai 6 bulan men, gila. Terus ya kayak di mana-mana udah banyak ya, di Bandung, di Bali. Jadi menurut gue tato itu udah menjadi sebuah bisnis juga sih gitu, karena di dalamnya itu nggak cuman orang yang pembuat tatonya, tato artisnya, tapi ternyata tato itu menciptakan sebuah bisnis yang baru gitu, peluang bisnis, karena di dalam itu ada aftercare-nya. Jadi aftercare buat supaya ketika lo baru tato biar cepet healing gitu, atau biar kayak yang bisa ngebikin tato lo tetap berwarna yang bagus segala macem gitu. Jadi ada bisnis juga gitu yang diberikan sama si tato ini selain si tato artisnya gitu. Jadi ada aftercare banyak sih, dan tinta tato itu sendiri, dan barang-barang jarum suntiknya juga kan, karena kan setiap lo nato itu nggak bisa lo pakai lagi, karena itu harus langsung lo buang gitu. Udah nggak steril aja gitu, karena kan itu kan masuk ke dalam badan lo darah gitu. Jadi sebenarnya sekarang itu udah menjadi sesuatu yang besar ya tato gitu. Sebenarnya tato itu gimana sih? Kan karena selain ini tato yang bener asli juga kan ada sebenarnya kan body painting yang mirip kayak tato ya. Karena kan tato kan untuk di badan lu selamanya ya. Cuman kayak body painting juga ada tuh, atau tato yang memang temporary juga ada gitu. Selain itu menurut gua tato itu sekarang udah ada perlombaannya juga. Jadi kayak lu apa ya? Kayak ini tuh kayak Grammy Awards itunya untuk para tato artis gitu. Jadi nanti lo bisa natoin orang, dan jadi gini, lo kayak punya karya apa yang bagus banget bisa diaduin gitu sama tato artis dari seluruh dunia gitu. Dan itu ada ya kayak Grammy Awards gitu lah, jadi kayak ada pertandingannya gitu, kayak olimpiade gitu. Tapi lo bakal compete sama tato artis di seluruh dunia gitu. Wah, itu sih gila sih, keren sih. Terus, dan jangan salah ya, sebenarnya tato juga ada beberapa banyak seninya juga. Jadi kalau yang di Jepang itu dia tuh kayak pakai sisir. Jadi bukan pakai kayak jarum tato yang sekarang modern gitu. Jadi kayak bukan sisir apa ya? Jarum itu kayak banyak gitu, kayak sisir gitu. Jadi kayak cek gitu. Dan di kita juga ada tuh dari Kalimantan sama Sumatera ya, gue lupa. Di pahat gitu tatonya, itu sakit banget sih. Belum lagi kayak di Australia atau di Hawaii juga itu punya cara-cara tersendiri. Tadi balik lagi ke yang kenapa sih kok tato itu gimana sih? Kan itu kan pasti sakit ya, karena kan lo ada jarum yang lo tusuk-tusukin ke badan lo gitu. Jadi sebenarnya tato itu adalah memang tato itu seperti kayak melukai kulit lo sendiri sih sebenarnya. Karena dia itu untuk menempelkan warnanya, kulit lo itu sebenarnya disakitin, dilukain sih sebenarnya. Cuman dari luka itu kan nanti luka bakal sembuh kan. Nah itu jadi warnanya tuh jadi nempel di kulit lo gitu. Tapi gue nggak, yang gue tahu sih gitu karena, tapi gue nggak tahu exactnya. Cuman ya tato itu memang lo itu kayak kulit lo dilukain sih gitu. Kalau emang yang mau pada ditato, coti-coti, lo bisa cari di Instagram banyak kok, kayak ada Kimik Tato, terus siapa lagi ya? Tato banyak lah sebenarnya. Dan sekarang kalau gua saranin sih, kalau emang lo pada pengen pada tato nih coti-coti, mungkin lo harus cari gambar yang meaning buat diri lo tuh seperti apa. Mungkin bisa ngaruh ke prinsip hidup lo gitu, atau ke gaya hidup lo, atau yang mencerminkan sifat lo, atau whatever it is, sehingga ketika lo menempelkan itu di badan lo tuh kayak ya ini sesuatu yang gue banggain sih gitu. I think that's it. Jangan lupa subscribe Pocotria di YouTube. Terus jangan lupa nantiin episode kita. So I think that's about it ya. Jadi kalau emang pada tato, silahkan tato. Cari tempat yang pas. Nanti tinggal dicari tato artis yang memang gayanya seperti apa yang lo mau ya. Oke, gitu kali ya coti-coti. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. So, bye.